Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Untuk Pak Gerson dengan tim, terima kasih karena saya dengan tim kami dapat kesempatan untuk sharing di PT apa ini? Hapkasima. Perusahaan apa ini? Bergerak di bidang apa? Oh, alat rumah tangga. Semua karyawan di sini? Atau ada yang tamu dari luar? Semua karyawan. Kita ada kok diam saja. Ada yang dari luar? Baik, yang di rumah ikuti, kami masih ada di Pangkal Pinang. Ini PT Hapkasima. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Ada banyak konsep yang salah dalam kekristenan kita tentang Tuhan. Nah, kesalahan ini bukan dari jemaat. Kesalahan ini dari kami para hamba Tuhan yang mengajar saudara. Dan kesalahannya cukup fatal. Dengarkan, 99, sekian persen semua orang beribadah ke gereja, ibadah rumah tangga, ibadah kantor seperti ini, pasti tujuan utamanya adalah supaya aku diberkati, supaya aku itu sukses. Tuhan, supaya Tuhan tolong aku. Aku sudah lama gak dapat jodoh. Tuhan, kontrakanku habis. Hutangku ini banyak. Tuhan, aku ini punya sakit. Kira-kira iya atau tidak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Jadi maaf, saya harus mengajar hari ini dengan benar. Ternyata dari banyak khotbah-khotbah pendeta mengajar gereja untuk memanipulasi Tuhan. Kok nggak berani berkata amin? Betul, memanipulasi Tuhan. Apa kata manipulasi? Memperalat Tuhan. 99,99% khotbah-khotbah pendeta tentang memberi. Mari saudara kita beri untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pelit. 99,99% khotbah-khotbah itu selalu punya motivasi. Pasti Tuhan akan beri balik kepada saudara. Kira-kira iya atau tidak? Nah, ini yang merusak saudara. Akhirnya tidak sedikit orang-orang Kristen ke gereja beribadah itu seperti orang berjudi. Maka itu konsep memberi supaya aku dapat balasan balik dari Tuhan. Aku rajin berdoa. Kalau perlu jam 4 pagi sudah bangun. Percayalah, tunggu dalam waktu 3 bulan ada perubahan di hidup saudara. Nah, apa bedanya kalau begitu orang Kristen punya lampu Aladin atau punya tuyul? Artinya cari kekayaan. Itu menyedihkan sekali. Sungguh kasihan Tuhan. Loh, kenapa kasihan Tuhan? Itu tadi, Tuhan hanya diperalat. Tuhan hanya untuk keuntungan kita. Saudara, hari ini kita harus berubah. Nah, saudara kerja di perusahaan apa? Hapkasima. Perhatikan. Saya ingin berikan 3 hal ini dan masing-masing jawab apa fungsinya, apa motivasi. 1, karyawan. 2, partner. Perusahaan pasti punya partner, bukan? Teman dagang. 3, anak pemilik perusahaan. Nah, saya ingin hari ini kita belajar. Papa kita di surga punya perusahaan besar. Katakan ya. Ya. Oke. Nah, Papa kita di surga punya perusahaan besar. Jangan berkata gereja itu perusahaannya, bukan. Gereja itu perusahaannya para pendeta. Oh, nggak berani amin sih. Amin. Betul. Gereja itu perusahaannya para pendeta. Maka itu kenapa terjadi saingan antar gereja? Karena jemaat itu pelanggan. Contoh, fakta ini. Maaf saya berkata, ini pertama kali saya ke Bangka. Pertama kali. Dan Ibu Mimi katakan, ini yang promotor saya. Yang waktu dia kasih saya jadwal
wih begitu banyak. Saya nggak tahu semuanya karena pertama. Nah, saya dengar sendiri 2 hari yang lalu ada gereja terima undangan untuk hadir di gereja lain di mana saya melayani. Disebutkan di situ pendeta tidak membacakan undangan itu pada jemaat. Nah, saya tahu itu motivasinya. Takut pelanggannya pindah ke perusahaan lain. Ngerti nggak kalimat ini? Ya. Dan itu terjadi. Maka itu antar gereja jadi saingan. Padahal Tuhannya satu, betul tidak? Bapa satu, firman-Nya satu, Alkitab. Nah, maka itu saya berkata, percaya Bapak kita di surga punya perusahaan besar di dunia ini? Loh, saya tanya, cepat jawab dong. Betul? Percaya Bapak kita di surga punya proyek-proyek besar yang belum selesai di dunia ini? Nah, sekarang tempatkan diri. 1. Seorang karyawan yang kerja di sebuah perusahaan, dengar baik-baik, motivasinya apa? Ayo cepetan jawab lah. Saudara kerja di sini, gaji. Kalau nggak cocok, pindah. Itu karyawan. Karyawan bisa nggak ikut mikir kemajuan kemunduran perusahaan di mana dia kerja? Bisa. Tidak. Nggak mikir. Loh, betul tidak? Itu karyawan. Nggak mau tahu. Pokoknya aku dapat gaji tiap bulan. Nomor 2, partner. Ya, partner. Pak Gerson sebagai apa di sini? Pembina di perusahaan. Pimpinan di bagian apa? Pengampinan, luar biasa. Nah, pasti tahu ya perusahaan ini ada partner mereka. Mungkin orang Jakarta, mungkin orang Palembang, contoh. Ya, apa motivasi partner? Ini bukan karyawan lagi. Apa motivasinya? Ayo cepat jawab. Ayo, motivasi partner itu apa? Yang lain mikir. Nah, kalau saudara nggak pernah mikir, rugi. Suatu hari saudara nggak bisa jadi partner. Diajak bertemu. Keuntungan. Ingin mikir kemajuan perusahaan itu. Kalau perusahaannya goncang, sebagai partner ikut merasa sedih atau bilang rasain dulu. Yang mana? Ayo, sebagai partner mikir apa? Sedih. Banyak lagi yang lain. Nah, sekarang meningkat. Anak pemilik perusahaan, apa motivasinya? Dia bagaimana? Nah, ini banyak yang salah. Ada cukup banyak anak-anak yang bapaknya punya perusahaan, tapi nggak ikut mikir, taunya minta duit, minta. Ada tidak? Ada. Nah, anak yang benar akan mikir bagaimana? Ayo, anak yang benar akan mikir apa? Nggak mungkin dia akan minta uang terus bapaknya. Ayo, mikir apa anak yang benar-benar anak? Kemajuan perusahaan. Ini nona atau ibu lihat saya? Iya. Kamu ngapain lihat ke bawah? Serius, saya kalau ngajar saya tegas. Saya nggak mau ada yang main-main. Maaf. Jangan ada yang melamun. Konsentrasi lihat ke depan semua. Maaf ya. Lepaskan yang saudara pegang. Itu mengganggu. Taruh. Bukan yang di belakang. Maaf. Taruh. Terima kasih. Lanjut. Jadi anak yang benar dari sebuah keluarga pemilik perusahaan, apa motivasi anak yang benar? Ayo cepetan. Bantu mikir. Ayo yang lain jawab. Ibu, jangan melamun, lihat ke saya. Ya, terima kasih. Saya tahu saudara sebagai karyawan bukan cukup berat, tapi untuk hari ini, ayo konsentrasi kepada firman Tuhan ini. Oke? Ibu lihat saya dong. Iya. Jangan tunggu. Oke? Loh, ibu lihat ke saya. Serius. Kalau tidak saya minta ibu pindah ke depan. Maaf. Saya tahu beban ibu cukup berat dan saya akan beritahu personal HRD untuk menolong apa yang ibu sedang alami hari-hari ini. Ayo jawab lagi. Seorang anak dari pemilik perusahaan mikir apa? Motivasinya apa? Ingin memajukan, ingin ikut punya beban. Nah, saya tidak ingin saudara menjawab dengan mulut saudara,
Tapi saya ingin masing-masing saudara jawab di hati saudara. Sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Bapa di surga, kira-kira posisi saya itu di mana dari tiga ini? Karyawan, partner, atau anak? Jawab dalam hati ya, jujur. Nggak dalam hati. Jangan lewat mulut, karena kita bisa bohong. Tuhan yang paling tahu di hati kita. Serius. Nah, kira-kira setelah saudara mendengar konsep ini, orang yang rajin ke gereja, kira-kira golongan terbesar yang mana? Ayo jawab yang lain. Golongan terbesar, ayo jawab yang lain. Nah, itu yang merugikan kerajaan surga. Selalu menuntut. Ayo kita berubah mulai hari ini. Walaupun beban berat hidup ini harus kita pikul, tapi percayalah Tuhan tetap sayang kita semuanya. Dan kita harus menjadi anak yang benar di hadapan Dia. Amin. Mari kita lihat beberapa ayat ini supaya kita tahu. 1 Korintus 3 ayat 9. Bukan. 1 Korintus 3 ayat 9. Nah, kalimat pertama kita baca dulu. 1, 2, 3. Ayo. Ulang, serentak ya, serentak. 1, 2, 3. Karena kami ini adalah kawan sekerja Tuhan. Stop dulu. Kawan sekerja. Ayo kita berpikir. Tidak semua saudara punya perusahaan, enggak ya. Tapi bayangkan, kalau saudara punya perusahaan, lalu saudara ingin cari, kata lain teman sekerja itu apa? Dalam bahasa bisnis, partner, mitra. Oke. Anggap semua saudara punya perusahaan. Kok nggak ada yang ngamen dia jadi beriman? Wow. Amin. Percaya saudara punya perusahaan? Harus. Kepada semua teman-teman saya yang punya perusahaan, saya sering bicara di kantor seperti ini. Saya selalu berkata kepada mereka, sehebat-hebatnya karyawan dan staf yang kamu punya, jangan sekali-kali kamu tahan dia di sini terus. Kaget mereka. Lalu beri kesempatan kalau suatu hari dia bisa keluar dari perusahaan dan bisa buka perusahaan baru lagi, kamu harus bangga. Nah, banyak pengusaha nggak pernah berpikir seperti ini. Ngerti nggak maksudnya? Harus didorong semua staf dan karyawan yang kerja di sebuah perusahaan untuk belajar supaya suatu hari punya perusahaan sendiri. Berarti buat pengusaha ini dia lulus. Lulus apa? Karena dia membuat banyak orang berhasil. Supaya mantan-mantan karyawan itu kalau punya perusahaan baru, maka dia atau mereka bisa menyediakan lapangan kerja buat orang lain lagi. Betul tidak? Nah, sekarang anggap saudara punya perusahaan. Saudara pengen cari partner. Apa kriteria partner yang saudara akan tentukan untuk bergabung dengan perusahaan saudara? Satu, cepat. Ayo bagaimana? Jujur. Betul. Yang jujur. Cari orang jujur zaman sekarang itu susah. Maka itu para karyawan dengarnya. Kalau saudara tidak jujur sejak sekarang, catat, maka orang yang tidak jujur sekarang, dia adalah calon orang miskin sampai mati. Catat itu. Amin. Betul tidak? Coba ulangi. Orang yang tidak jujur adalah calon miskin sampai mati. Saya harus lihat berapa hari ini Papa ngajar kamu tentang ini. Kejujuran itu modal utama kehidupan. Bukan intelektual, bukan gelar. Percaya enggak? Seorang karyawan yang tidak jujur di satu perusahaan di sebuah kota pasti dikeluarkan. Dan
wajib perusahaan ini memberitahu, pemilik perusahaan ini memberitahu teman-teman yang lain. Kalau ada orang yang namanya ini model begini ngelamar, jangan diterima. Dia tidak jujur. Betul tidak? Karena dia nggak ingin perusahaan temannya dimasuki bajingan ini. Tolong catat. Ulangi lagi. Orang yang tidak jujur, calon miskin sampai mati. Catat. Itu konsep Alkitab yang luar biasa. Nanti kita akan baca ayatnya. Satu, jujur. Kalau saudara milih partner. Kedua, apa? Rajin, disiplin. Betul. Kerja keras, yaitu rajin. Apalagi? Bertanggung jawab. Ada lagi yang lain. Betul. Apa? Kreatif. Betul. Ada lagi yang lain. Apa? Pengalaman. Masih seputaran yang sama. Coba naik lagi. Loh, mikir nggak untuk menjadi partner itu harus seimbang? Loh, kok enggak? Loh, betul tidak? Ya. Seimbang kalau dalam bisnis, seimbang dalam hal apa? Iya, finansialnya, kemampuannya, skillnya, dan macam-macam lagi. Nah, setelah kita semua sebut apa yang kita baru ucapkan, sekarang aplikasikan kepada Tuhan Yesus. Ketika dia berkata, kita ini adalah kawan sekerjanya, adalah partnernya. Jujur, semua kita ucapkan kriteria-kriteria tadi ada nggak di hidup masing-masing? Ayo jawab. Ayo jawab. Ada nggak? Jujur, rajin, kreatif, apa itu? Tanggung jawab, kerja keras. Nanti di sana ada kata apa lagi? Disiplin. Ada tidak? Tidak ada. Bohong semua. Maaf saya berkata, ayo ngaku. Nggak ada. Sombong kalau berkata ada. Sombong. Saudara tolong catat. Kalau semua itu ada di hidup gereja, Tuhan Yesus sudah lama datang. Jawab. Betul atau tidak? Kita ini bajingan. Maaf, jangan tersinggung. Sombong yang berkata ada. Saya minta jawab jujur. Ada tidak kriteria yang kita sebutkan tadi di hidup kita di hadapan Tuhan? Tidak ada. Kemampuan. Hari ini sombong kita mampu. Tentang kekayaan, tentang skill dengan Tuhan, serbandingkan dengan Tuhan. Maaf. Ini yang luar biasa. Walaupun Tuhan tahu model kita seperti ini, dia tetap apa? Menjadikan kita partnernya. Ini luar biasa. Nah, jadi jangan punya mental karyawan terus. Setuju saya katakan ini? Beri batas di hidupmu. Maksimal 5 tahun aku jadi karyawan. Tahun ke-6 aku sudah punya usaha sendiri. Walaupun kecil-kecilan. Walaupun dengarnya, saudara baru punya karyawan 1, nggak apa-apa. Ayo mikir, mana lebih lumayan, tetap karyawan atau memperkerjakan 1 karyawan? Nah, itu dia. Cukup 5 tahun. Nah, selama saudara bekerja, jangan konsentrasi ke duit, ke gaji. Jangan. Tolong catat. Selama saudara kerja, konsentrasi ke 2 hal. 1, aku sedang kuliah di perusahaan ini. Pelajari seluk-beluk perusahaan ini. Perhatikan lubang-lubang yang perusahaan ini bisa masuk. Pelajari semuanya. Artinya, pelajari know-how-nya, cara perusahaan ini maju. Pelajari. Jadi konsentrasi jangan ke uang gaji. Kok nggak naik-naik? Sekian tahun aku nggak naik. Jangan mikir itu. Belajar di sini. Yang kedua, kenali semua supplier.
yang memasok barang-barang di perusahaan. Kenali, pelajari dari mana itu. Saudara kenali pelanggan-pelanggannya. Bukan untuk menyabot, tidak. Untuk engkau naik tingkat. Setuju? Ini yang saya katakan kepada semua pemilik perusahaan yang orang Kristen. Jahat kamu kalau memaksa orang-orang hebat kerja di perusahaan. Beri kesempatan untuk mereka maju. Apalagi kalian masih muda-muda. Saya lihat di sini banyak yang kira-kira wajah umur 20-an. Engkau masih punya kesempatan banyak. Setuju? Miliki konsep itu. Oke, kita lihat sekarang. Surga hanya memberi 3 soal. Ya, Bapa di surga hanya memberi 3 soal untuk kita naik tingkat. Dari karyawan menuju partner, mitra. Kita buka Lukas pasal yang ke-16. Mulai ayat yang ke-10. 3 ayat. 10, 11, 12. Lukas 16, 10, 11, 12. Ada? Nomor 1, ini berlaku untuk seluruh dunia. Ini tidak hanya berlaku untuk yang Kristen, seluruh dunia. Kenapa saudara berdiri? Ya, ini berlaku untuk seluruh dunia. Ujian pertama, 1. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara kecil, maka orang itu juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di dalam dunia usaha, Lukas 16 ayat 10 itu ada di tes psikologi. Lihat, sejak berapa banyak tahun yang lalu, semua orang yang melamar di perusahaan nggak cuma dilihat pengalamannya, nggak cuma dilihat ijazahnya, nggak cuma dilihat apa-apanya. Satu yang dilihat adalah ketelitiannya. Betul atau tidak? Seorang itu akan ketahuan teliti atau tidak kalau tes apa? Ayo tes apa? Harus ada pengalaman hebat, lulusan Amerika misalnya. Tapi ketika tes ketelitian nggak ada, dia nggak akan diterima. Bahaya mempekerjakan orang yang tidak teliti. Betul? Lu jawabnya atau tidak? Ayo, kalau saudara punya perusahaan, sekarang balik. Saudara punya perusahaan, mau nggak terima karyawan yang nggak teliti, walaupun dia lulusan Amerika? Enggak. Ini perkara-perkara kecil, perhatikan. Pernah ada ilustrasi bagus sekali. Saya nggak tahu kebenarannya itu seperti apa. Satu hari ada seorang anak muda dipanggil untuk datang interview. Begitu dia sampai, dia kaget, gedungnya kok kosong. Ditulis pelamar interview di lantai 3. Dia masuk dari pintu pertama. Wih, lihat lampu sudah terang begini, masih menyala semua. Dia ngomel dalam hati, ini petugasnya kemana? Dia matikan lampunya. Naik lantai 2. Wih, dia lihat kursi berantakan. Dia rapikan. Naik lantai 3 sebelum ke kantor interview, dia dengar suara air yang mengalir. Dia cari di mana sumbernya. Oh, ternyata ada orang yang tidak rapat menutup tempat air itu. Dia begitu dia mau masuk, ternyata eset di depan itu nggak rapi. Dia rapikan. Dia ketok. Ada suara, silakan masuk. Anda diterima di perusahaan ini. Dia kaget. Kenapa? Kami tidak perlu melihat hidup orang, tapi karakter. Ada CCTV yang kami pasang. Begitu Anda masuk dari lantai 1, Anda melihat semua tidak betul, saudara. Dia kaget.
Jadi tesnya berhasil. Tesnya bukan tertulis, tapi dalam fakta sehari-hari. Ya. Coba catat itu. Ketelitian itu penting. Setuju? No, iya atau tidak? Hebat penampilan, tapi nggak teliti. Maka itu firman ini luar biasa. Hal-hal kecil jangan diremehkan. Ulangi, 1, 2, 3. Hal-hal kecil jangan diremehkan. Itu penting sekali. Cara kita meletakkan sepatu setelah kita pakai, cara kita meletakkan baju atau celana atau pakaian yang kita akan pakai lagi, itu diteliti semua. Hal-hal kecil. Maka itu Bapa di surga tidak pernah menilai kita waktu kita sedang diibadah. Catat. Betul atau tidak? Karena Bapa kita akan menilai kita dalam hidup sehari-hari bagaimana. Maka itu ujian ketelitian itu mutlak dalam hidup. Orang ceroboh pasti nggak akan berhasil seumur hidup. Ulangi, 1, 2, 3. Orang ceroboh pasti tidak akan berhasil seumur hidup. Tolong perhatikan baik-baik, masih kecil-kecil juga. Min, kebetulan jelek, kebetulan kamu dengar ini, benar belajar hal-hal kecil. Sikat gigi itu kecil. Saya sering pergi dengan banyak orang. Sikat gigi saya teliti betul-betul, karena itu urusan mulut kita. Biasakan ya, biasakan. Paling tidak 3 hari sekali, paling tidak. Sikat gigi saudara rendam di air yang mendidih, paling tidak 3 hari sekali. Itu kebiasaan saya, rendam di air yang mendidih. Panaskan air dikit saja untuk bersihkan. Oh, nggak ada yang jawab iya begini. Jorok betul kamu kalau begini. Awas ya. Tolong mama periksa sikat giginya anak-anak ini. Serius. Hal-hal kecil. Oke ya. Ayat 11. Ayat 11. Jadi, ayo baca. 1, 2, 3. Jadi, jika aku ganti kata ganti orang pertama sendiri. 1, 2, 3. Jadi, jika aku tidak setia dalam hal uang, mamun itu uang yang tidak jujur, terus siapakah yang akan mempercayakan kepadaku hartaku yang sesungguhnya? Ini keren sekali. Lagi sekali, seluruh dunia menggunakan tes ini untuk semua karyawan. Nah, di sini ketidakjujuran akan ketahuan. Dulu, zaman dulu di Tiongkok, mama-mama mertua untuk ngetes mantu perempuannya itu jujur dengan uang atau tidak. Sesekali mama mertua sengaja memasukkan uang di saku baju atau saku celana anak lakinya. Terus dia minta supaya mantu perempuannya cuci. Nah, mama mertua akan tunggu. Dia kembalikan ke uangnya itu. Setelah kering diperiksa, ternyata di kantong uangnya sudah nggak ada. Ngerti nggak tesnya? Catat ya. Saudara punya teman baik. Suatu hari ketahuan dia nggak jujur. Kenapa di belakang tunduk itu? Halo. Ya, lagi apa tunduk? Lihat ke sini. Coba saudara geser ke kanan. Ya, kamu geser. Saya mau lihat wajahmu. Nah, ayo jangan tunduk. Serius. Kalau kamu nyadat saya hargai. Dengar ya. Nah, kalau saudara punya teman baik, dari TK sama-sama, dari SD sama-sama, SMP sama-sama, SMA juga sama-sama, lulus sama-sama, perguruan tinggi kerja, beda. Satu hari dia pinjam uang. Aku pinjamnya 100.000, teman baik kok. 2 minggu aku kembalikan. Setelah 2 minggu kali berapa puluh minggu, uangnya nggak balik. Saudara nggak nagih, teman baik kok. Tapi jujur, muncul apa di benak kita terhadap teman ini?
Cukup sekali ini aja. Lu serius? Jadi ribuan tahun yang lalu surga sudah mempunyai alat tes tentang uang. Jujur atau tidak? Begitu Tuhan tahu kita jujur dengan uang, perhatikan kalimat terakhir ini bagus. Maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita apa? Harta yang sesungguhnya. Nah, ini luar biasa. Banyak pendeta masih berkata harta itu uang, harta itu mobil, harta itu deposito, harta itu rumah. Salah. Hari ini saudara diberitahu oleh Bapa di surga, harta sesungguhnya itu yang gak ada urusan dengan uang. Harta sesungguhnya itu datangnya dari Bapa di surga untuk orang-orang yang bisa dipercaya dan jujur dalam soal uang. Perhatikan, semua manusia di dunia punya naluri, punya hukum yang tidak tertulis di buku, tapi hukum itu tertulis di hati semua manusia. Mau dia maling, mau penjahat, mau perampok, mau orang komunis, Islam, Hindu, Buddha, ateis, semua orang di hidupnya, di hatinya ada harta, ada hukum tertulis. Orang yang enggak jujur kepadaku dengan uang sulit dipercaya untuk selanjutnya. Iya atau tidak? Iya. Ini juga terjadi di hidup suami istri. Sekali suami atau istri bohong dengan uang terhadap pasangannya, sulit untuk percaya selanjutnya. Keren nggak soal uang ini ya? Ya, jawab ya atau tidak? Coba. Maka itu jangan pernah salah dalam hal uang. Orang kan sulit mempercayai kita lagi. Tes nomor 3 ayat 12. Ini lebih keren lagi. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan iya. Nah, jangan bilang kamu dong. Jen, kamu syuting nggak? Ayatnya kelihatan nggak? Ayo, lupa nama tadi. Ya nggak apa-apa sih ya. Ulangi. Kata ganti orang pertama, bukan orang kedua. 1, 2, 3. Dan jika aku tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartaku sendiri kepadaku? Ini tesnya apa ya? Konyol betul, sederhana sekali. Jadi begini, untuk saudara dan saya dapat kepercayaan harta yang sesungguhnya jadi milik kita, ternyata tesnya dengan harta orang lain. Begini, saya nggak pinjam pensil, pinjam pulpen. Siapa jawab? Sering nggak pinjam sisir? Sering nggak pinjam sandal? Sering kok? Nah, itu tesnya. Dengar, orang yang suka berkata begini, misalnya ketika dia pinjam barang seseorang, dia cara menggunakannya nggak betul. Nah, ada teman yang memperingatkan, hei, hati-hati, itu barangnya orang. Terus jawabnya, biarin, nggak ikut punya kok. Pernah dengar nggak orang berkata seperti itu? Nah, orang itu calon miskin sampai mati. Ini ayatnya. Haleluya, jangan haleluya. Mohon haleluya. Serius. Hebat bukan firman ini? Jadi untuk kita bisa punya harta sendiri, kita lewat harta orang lain. Saya kemana-mana ngajar ini. Kemarin saya ribut dengan anak saya Charles gara-gara handuk di hotel. Saya ribut besar. Nah, Charles kamu harus tahu ayatnya. Saya kalau nginep di hotel itu sampai karyawan hotel kami 5 malam. Cuma Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya Mama. Sampai hari ini spray kami belum boleh ganti. Nggak kotor kok. Nah, ini konsep penting dalam hidup kita. Untuk apa ganti? Toh badan-badan sendiri. Nah, ini hari harus diganti. Karena 4 hari kami pakai. Dengerin ya. Nah, tapi orang kaya berkata, kan sudah bayar. Nah, itu kurang ajar.
Jangan ada kata itu. Terus pakai handuk seenaknya. Tidak. Serius. Harta orang lain kita harus rawat. Ya. Di mana saja kita pinjam barang orang, ini latihannya. Bagaimana kita terhadap barang orang lain? Sering nggak orang pinjam pulpen hilang? Nah, jawabnya betul. Yang salah siapa? Yang pinjam. Nah, yang pinjam pun kadang lupa. Tadi ini pinjam siapa ya? Ini punya siapa? Betul. Nah, itu calon miskin sampai mati itu. Nggak pernah setia, nggak pernah jujur dengan hartanya orang lain. Awas kamu. Maka itu mental seperti itu tidak memuliakan Tuhan sama sekali. Betul tidak? Dan kita nggak akan berhasil dalam hidup. Firman ini luar biasa. Mau berubah mulai hari ini? Ya, kalau nggak mau berubah, goblokmu sendiri gitu. Kan ada janji yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita semua. Nah, kalau hidup saudara dan hidup saya sudah benar di mata Tuhan, kita ikuti semua peraturannya. Percayalah, dengan sendirinya Papa akan tahu apa yang kita perlukan. Jadi nggak usah memanipulasi Tuhan. Tuhan, aku doa pagi tiap jam 4 loh Tuhan. Katanya 3 bulan ditolong. Kenapa selama 4 bulan nggak ada apa-apa? Ya goblokmu gitu aja. Masa Tuhan disuap dengan doa pagi? Tuhan, aku rajin memberi persembahan. Per bulanku nggak pernah terlambat. Mana janjinya? Nah, itu kurang ajar. Hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semuanya akan indah. Yesaya 48. Lihat ini, Yesaya 48. Sederhana sekali. Papa kita nggak minta macam-macam. Ayat 17 mulai. Yesaya 48 ayat 17. Lihat. Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang Mengajar. ayo bacanya. Mengajar kita tentang apa yang memberi faedah. 2, yang menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Nah, selama ini karena khotbah-khotbah yang salah dari banyak pendeta, kita lupa ada 2 hal lagi dari Bapa kita di surga yang dikhotbahkan. Tuhan itu penyembuh, Dia memberi berkat, mujizat masih ada, Dia sanggup buat mujizat, Dia begini, selalu itu. Betul? Akhirnya kita tiap minggu dengar khotbah seperti itu, rusak pikiran kita. Sama seperti hoax-hoax yang terjadi di Indonesia. Sampai tadi pagi kami masih dengar berita, ada orang-orang yang tetap tidak bisa terima keputusan KPU. Bayangkan. Kenapa? Karena tiap hari dimasukin khotbah-khotbah yang salah, sehingga yang fakta nggak bisa kelihatan. Termasuk ini. Kalau saudara hanya sibuk, Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, Dia memberi berkat, mujizat masih ada, Dia sanggup. Akhirnya mental kita, iman yang memanipulasi, yang memanfaatkan, hanya menuntut berkat, pertolongan. Lihat 2 hal lagi. Jadi di sini Papa kita sebagai apa? Ayo baca. Papa kita sebagai pengajar. Ingat, apa yang terjadi pada kita yang nggak mau diajar? Kurang ajar gitu, susah bener jawabnya. Saya ulangi lagi. Apa yang terjadi dengan kita kalau kita anak-anak Papa di surga dan Papa kita mengajar kita tentang apa yang memberi faedah? Kalau kita nggak mau diajar, jadi ya sudah gitu aja. Betul tidak? Banyak nggak orang Kristen kurang ajar kepada Tuhan? Banyak, yaitu tadi memanipulasi, nuntut, padahal belum buat apa-apa. Kira-kira kalau saudara kerja di perusahaan ini, nuntut, pokoknya tiap 2 bulan harus naik gaji, misalnya, berhak kok. Tapi kriterianya apa? Akan permintaan saudara dipenuhi oleh perusahaan? Ayo, apa kriterianya? Anggaplah saudara punya perusahaan sendiri. Apa kriteria?
gaji tiap 2 bulan naik. Oke, kami akan berikan. Asal apa? Ayo, apa? Bekerja dengan bagus, jujur. Ada peningkatan, kelihatan sekali hasil produksi. Banyak yang tidak tahu malu, nggak punya pencapaian apa-apa, minta gaji 2 bulan naik terus. Kalau saya di perusahaan itu, saya akan bilang, kerja sama kakekmu sih. Nah, betul tidak? Enak aja tiap 2 bulan minta gaji, tapi nggak ada pencapaian apa-apa. Setuju saya ngomong ini? Nah, ini Papa ingin dia mengajar kita tentang yang memberi faedah. Yang kedua, dia ngapain? Ayo, dia ngapain? Menuntut. Kemana? Ayo, di jalan yang harus kita tempuh. Percaya tidak sebagai manusia, kita sering nggak tahu mau jalan kemana. Betul? Maka itu papa kita suka nuntut. Apa jadinya kalau kita nggak mau dituntut? Ayo, apa jadinya? Tersesat. Nah, hidup jadi kacau. Ingat, sebelum kita minta apa-apa, periksa dulu. Sama seperti tadi, sebelum saudara berani minta naik gaji tiap 2 bulan, tunjukkan dulu, betul nggak? Apa yang saudara hasilkan dari perusahaan ini, sehingga perusahaan bisa merasa untung ada saudara. Malu nggak kalau nggak mencapai apa-apa terus minta naik gaji tiap bulan? Malu sekali. Tapi kenyataannya banyak nggak tahu malu itu. Betul? Minta terus. Seperti itu harusnya kita malu dengan Bapa di surga. Hidup nggak benar, minta berkat begini banyak. Awas kamu. Ayat 18. Kata pertama, perhatikan. Kata pertama, sekiranya. Ini yang saya suka sekali. Kalau ada kata sekiranya, itu artinya tergantung siapa? Kita. Terserah kamu. Terserah. Ya soal lama ya. Sekiranya. Jadi tergantung siapa? Kita. Sekiranya. Ini luar biasa. Sekiranya apa? Kok engkau lagi? Aku. Sekiranya aku ngapain? Memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Nah, stop dulu, pelan-pelan baca pulang saja ini. Saya kalau ngajar teliti per kata, per kalimat. Sekiranya hidup saudara dan hidup saya memperhatikan ajarannya dan tuntunannya. Jadi stop mendengar khotbah-khotbah yang salah dengan memanipulasi Tuhan. Aku sudah rajin doa pagi, aku rajin melayani, aku rajin memberi persembahan, berbulan nggak pernah terlambat. Stop. Tuhan nggak butuh semuanya itu. Yang Tuhan minta dari kita adalah ketaatan kita. Sekiranya, ini penting, sekiranya. Jadi jangan coba-coba minta mujizat pertolongan, minta kuasa Tuhan, minta kesembuhan, minta apa saja. Sebelum saudara sadar, aku sudah nurut atau belum, aku sudah taat atau belum, katakan amin. Sebelum itu jangan coba-coba, nggak akan ada gunanya. Ngerti ya? Ini penting dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Sekiranya kita memperhatikan perintah-perintahnya, maka, nah, apa arti kata maka? Ayo, kalau ada kata maka itu artinya apa? Maka cepat naik. Maka itu artinya apa kata maka di sini? Jadi, ya, oke, sebut yang umum. Maka itu artinya apa? Hasil, akibat. Ini yang luar biasa. Apa hasilnya? Apa akibatnya? Apa benefitnya? Apa keuntungannya? Kalau kita semua memperhatikan perintah-perintahnya tadi itu, ajarannya, tuntunannya, maka satu, cepat baca. Damai sejahtera kita
akan seperti sungai yang tidak pernah kering. 2, kebahagiaan kita akan seperti apa? Gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Coba renungkan. Inilah 2 kebutuhan pokok manusia. Bukan uang, bukan pacar, bukan menikah, bukan kenaikan gaji. Semua manusia punya 2 kebutuhan pokok. Apa dan apa? Damai sejahtera dan kebahagiaan. Jujur, orang kaya tidur dan orang miskin tidur, rumahnya beda pasti. Tiba-tiba orang kaya dan orang miskin dengar ada kunci terbuka, salah satu kunci pintu. Yang bangun siapa? Kaya miskin? Kenapa? Kenapa? Nah, itu ayatnya. Orang kaya belum tentu damai sejahtera. Betul tidak? Justru orang kaya itu sering nggak sejahtera karena takut, rasa nggak aman. Begitu jangan bikin kaya tahu. Betul? Susah tidur, mikir. Orang kaya itu cukup menderita. Anak-anak baik-baik, namanya anak. Tapi mantu-mantu belum tentu. Jawab ya atau tidak? Ya. Nah, itu masalah. Banyak lagi hal-hal lain. Begitu betul kata Tuhan Yesus. Orang kaya itu pasti gampang masuk neraka. Betul tidak? Nah, maka itu ingat. Saudara tinggal di Bangka, pantainya banyak, setenang-tenangnya laut, tetap ada gelombangnya. Kecil-kecil itu naiknya arti. Lalu apa kelanjutannya? Kalau sejak muda saudara memperhatikan firman perintah-perintahnya, ikuti peraturannya, taat pada hukum-hukumnya, apa yang terjadi? Ayat 19, kalimat pertama. Siapa yang kena dampaknya? Ayat 19. Maka, ada kata maka lagi, siapa? Keturunanmu. Ini luar biasa. Maaf, kalian yang masih muda-muda simpan firman ini. Suatu hari kalian pasti menikah dan kalian pasti punya anak. Anak-anak kalian akan jadi apa? Tergantung kamu di usia 20-an ini. Kalau saudara sejak masih muda selalu taat pada hukum Tuhan, perintahnya, melakukan kebenarannya, saudara nggak cukup sampai saudara saja, keturunanmu akan apa? Seperti pasir. Dan anak cucumu seperti kersik-kersik, itu anaknya pasir. Jadi kecil-kecil lebih banyak lagi. Oke? Terus ini yang penting. 1, 2, 3. Nama anak cucu cicit kita tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Berarti anak cucu kita akan jadi apa? Ayo, orang hebat. Ayo cepat jawab. Anak cucu kita akan jadi apa? Luar biasa. Jadi pembuat sejarah. Ini hebat sekali. Itu dimulai dari saudara sejak masih muda. Ini penting sekali. Dengar baik-baik. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Saya dipanggil Tuhan waktu saya umur 14 tahun. Itu terjadi tanggal 20 Agustus tahun 70. Saya mulai khotbah. Tapi saya tahun 69 sudah melayani jadi guru sekolah minggu. Bayangkan waktu saya masih umur 13 tahun, saya sudah jadi guru sekolah minggu. Saya suka ngajar anak-anak. 26 Agustus 72 itu pertama kali saya khotbah. Jadi bulan depan saya akan mensyukuri 47 tahun saya jadi hamba Tuhan. Dan maka itu saya bisa mengajar seperti ini. Karena saya betul-betul melihat firman Tuhan itu luar biasa dan bisa dipercaya. Maka itu kalau kalian masih muda seumur ini, hidup benar, hidup takut Tuhan, tidak seenaknya dengan teman-temanmu, engkau akan jadi orang-orang hebat.
Dan bukan cuma kalian jadi orang-orang hebat. Kalau kalian menikah dengan benar, kalian punya anak-anak, anak-anak menikah punya cucu, maka Yesaya 48 terjadi. Maka keturunanmu, anak cucumu, namanya tetap eksis, tetap ada di hadapan Tuhan. Ini dahsyat. Siap berubah mulai hari ini. Mari kita menghampiri Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti hatimu. Musik dulu, maaf. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, seperti hatimu. Tuhan penjunan, aku tanah liat. Tuhan penjunan, ku tanah liat. Bentuk jadikan, bentuk jadikan. Ini doaku, ini doaku. Nadanya coba diubah. Saudara, ini doa. Ayo kita jujur berdoa. Ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, seperti hatimu. Tuhan penjunan, Tuhan penjunan, ku tanah liat, ku tanah liat. Bentuk jadi baru, bentuk jadi baru. Ini doaku, ini doaku. Ubah hatiku, ubah hatiku. Akhir soal doa kita.